Ternyata suasana pagi di puncak gua itu cantik banget. Jadi aku nggak nyesel sih udah memutuskan buat camping di puncak gua karena ternyata pemandangan itu secantik itu. Jadi suasana paginya itu kita bisa ngelihat embun-embun di rumput yang menguning karena ini musim kemarau. Terus juga kita bisa ngelihat pemandangan utamanya itu tebing-tebing. Kita juga bisa duduk-duduk di pinggir tebingnya sambil ngelihat pemandangan laut, pemandangan ombak-ombak, dan di sebelah kanan juga kita bisa ngelihat pantai juga. Jadi buat aku puncak gua ini adalah salah satu destinasi yang lengkap banget sih. Dan Pak, sampai ban depan ngangkat loh. Setelah puas buat eksplor Curug Sanghyang Taraje, akhirnya kita lanjut ke destinasi selanjutnya, dan ini masih air terjun. Nah, kalau pas perjalanan pulang, kita bakal nanjak terus nih, jadi pastiin ya kondisi motor kalian dalam keadaan baik. Jadi air terjun yang bakal kita datengin selanjutnya adalah Curug Orok. Lokasi Curug Orok ini ada sebelum di Curug Sanghyang Taraje. Jadi kita motoran lewat jalur yang udah kita lewatin sebelumnya, tapi nggak jauh kok. Dari Curug Sanghyang Taraje, perjalanan kurang lebih setengah jam dengan motor. Tinggal ikutin jalan utama atau kalian bisa lihat Google Maps dan nanti kalian bakal nemuin pelang yang bertuliskan Curug Orok. Jadi sekarang kita udah sampai di destinasi kedua setelah Curug Sanghyang Taraje, yaitu Curug Orok atau Baby Waterfall. Tadi tiket masuknya 10.000 sama parkir motor 4.000. Jadi berdua kita satu motor 24.000. Nah, kita parkir motor tuh di sini. Kita treknya bakal ke arah kiri sini nih. Ini kita trekking, jadi dari parkiran ini trekkingnya nggak terlalu jauh, dan ini udah kelihatan sih air terjunnya. Itu di bawah tuh, kelihatan nggak sih? Nah, ini treknya didominasi sama, tadi di atas udah semen sih, tapi agak ke bawah ini masih tanah, dan nggak terlalu curam juga. Dan ini kayaknya keren sih air terjunnya sih. Ntar kita coba lihat ke bawah ya. Jadi setelah beberapa menit kita jalan, akhirnya kita sampai di Curug Orok. Buat datang ke Curug Orok ini tuh kita motoran nggak lama sih, sekitar 30 menit udah nyampe lah. Dan ketika aku sampai ke curugnya, kesan pertama aku mungkin ini beda banget sih, dan unik banget dibandingkan dengan Curug Sanghyang Taraje. Kalau misalnya Curug Sanghyang Taraje adalah curug yang tinggi, besar, dan deras. Nah, kalau Curug Orok ini sebenarnya curugnya nggak terlalu tinggi, tapi bentuknya yang bikin unik. Karena ada satu aliran air utama yang lumayan tinggi, tapi di bawahnya tuh ada aliran-aliran kecil yang cukup lebar dan bikin pemandangan itu jadi unik banget gitu. Jadi ini berbanding terbalik dengan pemandangan yang kita lihat di Curug Sanghyang Taraje. Jadi kalau misalnya pas bikin video kita bisa dapetin dua view air terjun yang beda banget dan unik banget. Fasilitas di Curug Orok ini juga terbilang udah enak banget sih, karena di sana ada musola, ada kamar mandi yang bersih juga. Nah, tapi sayang banget sih, salah satu hal yang bikin aku kecewa ketika datang ke curug ini adalah sampahnya yang aku bisa bilang ini lumayan banyak sih. Jadi mungkin salah satu PR dari destinasi-destinasi yang ada di Indonesia saat ini adalah masalah sampah menurutku, mayoritas ya. Mungkin ada beberapa destinasi juga yang pengelolaan sampahnya udah bagus, tapi mayoritas tempat yang aku datengin di negara kita tercinta ini masalah utamanya adalah tetap sampah.
Jadi sekarang kita udah selesai dari Curug Orok dan kita bakal melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Sebelumnya kita bakal nyari makan dulu. Di situ kita bakal langsung ke pantai, daerah pantai, ke ujung Garut Selatan. Dan sana kita bakal nge-camping di sana. Di Curug Orok ini tuh fasilitasnya udah lengkap banget, dan di sini juga ada musola yang bersih dan juga luas banget. Jadi kalau misalnya kalian mau main ke Curug Orok, ini fasilitasnya udah oke banget sih. Cuman karena ini hari weekday, jadi emang nggak terlalu rame di sininya. Yuk, kita udah beres dari Curug Orok ini. Barusan habis sholat. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Curug Orok, sebenarnya di sini tuh fasilitasnya udah oke banget tadi, Meh. Pokoknya tadi toiletnya, terus si musolanya juga bersih dan enak lah buat dipakai gitu. Ini salah satu tempat yang bisa direkomendasiin kalau misalnya kalian mau main ke daerah Garut Selatan. Habis ini kita bakal lanjut ngecamp di Puncak Guha. Hampir 2 jam lah. Setelah kita puas explore Curug Orok dan berhubung juga perut kita udah lapar, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir dan sekaligus kita bakal camping di sana, yaitu namanya Puncak Guha. Perjalanan dari Curug Orok sampai ke Puncak Guha itu kurang lebih 2 jam dengan pemandangan yang cantik banget. Kalau kalian main ke Garut Selatan dan kalian motoran atau riding, aku jamin kalian bakal dimanjain deh sama pemandangannya. Setelah 2 jam riding, akhirnya kita sampai di Puncak Guha dan di pintu masuk kita bayar tiket masuk, kalau nggak salah sih 7.000 ya. Kita memutuskan untuk bangun tenda persis di pinggir tebing supaya pemandangannya itu bagus banget. Jadi kali ini kita memutuskan untuk camping di sini nih. Ini tuh adalah Puncak Guha. Jadi karena ini kita kesorean, jadi video sinematiknya kita ambil besok pagi aja, oke? Ternyata suasana pagi di Puncak Guha itu cantik banget. Jadi aku nggak nyesel sih udah memutuskan buat camping di Puncak Guha karena ternyata pemandangan itu secantik itu. Jadi suasana paginya itu kita bisa ngelihat embun-embun di rumput yang menguning karena ini musim kemarau. Terus juga kita bisa ngelihat pemandangan utamanya itu tebing-tebing. Kita juga bisa duduk-duduk di pinggir tebingnya sambil ngelihat pemandangan laut, pemandangan ombak-ombak, dan di sebelah kanan juga kita bisa ngelihat pantai juga. Jadi buat aku Puncak Guha ini adalah salah satu destinasi yang lengkap banget sih, karena dari segi fasilitas juga udah enak banget karena udah banyak tempat penyediaan alat-alat camping di sana, ada warung-warung juga, ada musola, ada kamar mandi yang bersih. Wah, pokoknya ini salah satu tempat yang buat aku enak banget kalau misalnya kalian jadiin opsi untuk tempat camping gitu. Mantap pokoknya. Jadi ini suasana pagi di Puncak Guha. Jadi kemarin tuh kita ngecamp di sana, dan karena kemarin udah terlalu sore jadi nggak terlalu kelihatan view-nya, dan ini cakep banget sih di sini sih. Jadi kalau misalnya kalian mau main ke daerah Garut Selatan terus mau ngecamp, bisa nih ngecampnya di daerah Puncak Guha. Karena dari segi fasilitas dan lain-lain udah enak banget. Jadi sebenarnya ini pertama kali aku main ke Puncak Guha, dan aku nggak expect ternyata pemandangan paginya tuh cantik banget di sini.
Sumpah puncak gua tuh ternyata cantik banget. Jadi pernah nggak sih kalian ngerasa kayak karena destinasi ini tuh dekat dari tempat kita berasal lah gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasa kayak ini biasa aja gitu. Padahal sebenarnya kalau ketika kita jalan, ketika kita traveling, terus kita memposisikan diri sebagai turis yang yang nggak tahu apa-apa gitu, itu kita bisa ngelihat keindahan sebuah tempat tuh jadi lebih maksimal gitu. Karena menurutku meskipun puncak gua ini nih punya kayak gini, meskipun ini cuman beberapa jam doang dari Bandung, tapi karena aku ngerasa aku memposisikan diri sebagai orang yang awam dan nggak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jadi kayak buat aku ini cantik banget sih, dan nggak kalah dengan destinasi-destinasi yang ada di luar negeri. Jadi kita harus bangga sih dengan destinasi-destinasi yang ada di Indonesia, karena Indonesia tuh cantik banget. Sampai mau jatuh kan. Jadi sekarang kita habis dari puncak gua, beres ngecamp, dan ini siangnya lumayan panas. Jadi sekarang kita bakal langsung OTW balik ke Bandung. Kayaknya kita bakal lewat jalur Pangalengan karena jalurnya katanya cakep. Nanti di jalan juga kita bakal mampir ke beberapa destinasi. Buat kalian yang mau ke puncak gua, sebenarnya di sini fasilitasnya tuh enak banget sih. Kayak ada banyak warung, musola, WC, tadi juga kita sempat mandi. Cuman problem sampah sih masih jadi masalah yang kayaknya di destinasi wisata Indonesia susah banget buat ditanggulangi. Jadi kayak emang harus ada kesadaran dari setiap orangnya buat buang sampah pada tempatnya. Kita parkir di sini aman juga. Let's go.